Polemik pergantian Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto melalui Munaslup mencuat. Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Luhut Binsar Panjaitan menyayangkan hal ini harus dimunculkan. Karena dalam beberapa bulan ke depan, Golkar akan dihadapkan dengan Pileg dan Pilpres. Eksklusif dalam program Krosi Kompas TV, Luhut membantah menjadi dalang untuk digelarnya Munaslup Golkar. Namun ide Munaslup muncul karena banyak kader yang menghampiri Luhut dan menceritakan bagaimana kondisi Partai Golkar. Saya mau minta klarifikasi, benarkah Pak Luhut otak dibalik penggulingan Ketua Umum Erlangga? Allah Ros, untuk apa sih kepentingan saya di situ? Saya mau apa lagi sih? Kalau saya juga jadi Ketua Umum Golkar, apa saya mau calon presiden, wakil presiden? Pasti tidak. Mau jadi menteri, ya pasti tidak. Jadi kalau saya Ketua Umum Golkar misalnya, saya mau perbaikin aja, karena saya suka memperbaikin. Dan saya yakin tuh bisa 86 kursi itu pasti dapat. Jadi Pak Luhut mau jadi calon ketua Ya kalau memang Golkar? diusulkan rame-rame, tapi saya untuk apa mempersoalkan itu sekarang? Posisi Bapak tentang Munaslup Partai Golkar disebut sebagai calon ketua umum Partai Golkar, apa penjelasan final Ya Bapak? saya serahkan aja pada mereka kan. Itu ngapain saya mau saya bilang enggak atau mau saya bilang iya, ya biarin aja mereka tentukan. Kalau mereka mengatakan kami mau dan itu jalan oleh mereka, lakukanlah dengan baik-baik. Itu aja sederhana kok. Gak berbahaya ya Munaslup beberapa bulan sebelum? Bahayanya itu. Asal dilakukan dengan damai, dilakukan dengan niat baik, kenapa tidak? Tapi jangan dilakukan dengan rusuh, itu nggak ada gunanya. Itu akan buat Golkar runtuh. Lakukan dengan baik. Kalau memang itu kesepakatan mereka bersama. Tapi saya nggak campurin itu. Ya Golkar ini banyak kan teman-teman Golkar itu datang ke saya. Saya nggak pernah lo kontak mereka. Jadi jangan ada pikir misalnya saya telepon ini. Tadi seperti Rosi bilang, kok Pak Luhut nggak proaktif tanggung-tanggung gitu. Bukan tanggung-tanggung. Saya memang nggak ada minat untuk itu. Betul. Tapi saya lihat mereka datang menceritakan masalahnya. Saya lihat survei, saya lihat big data. Memang menurut hemat saya, dan saya bicara dengan Pak Erlangga kan hubungan saya baik. Saya juga beri nasihat kepada saran Pak Erlangga, lebih proaktif turun ke bawah lah gitu. Kapitalisasilah kehebatan daripada Golkar ini. Elektabilitas Partai Golkar menurut survei hingga kini terus turun. Hal ini disampaikan kader Partai Golkar yang juga Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut banyak suara dari perwakilan daerah menyebut Golkar butuh perbaikan. Dirinya pun memberi isyarat akan siap jika diusung jadi ketum Golkar menggantikan Erlangga. Semua kader Golkar punya tanggung jawab memberikan kontribusi untuk partai termasuk saya. Sebagai kader Golkar ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader yang merasa bertanggung jawab, saya yakin semua siap tapi melalui mekanisme yang jelas sesuai aturan main organisasi. Saya rasa sebagai kader partai yang dibesarkan akan merasa gelisah elektabilitasnya tinggal 6% dan semua kader yang memenuhi syarat pasti terpanggil. Sementara Ketua Umum Partai Golkar saat ini Erlangga Hartarto membantah adanya Munaslup. Semenjak isu itu muncul, belum ada pembicaraan partai yang akan menggelar Munaslup. Nggak ada. Rapatnya di rumah Pak Agung langsung. Iya, agendanya bukan itu. Kalau soal mau mengganti Bapak untuk dicapresin gimana Pak? Tidak ada itu. Pak Ridwan mengatakan tersebut Pak. Tidak ada. Ya. Berarti selama ini masih Bapak ya Pak ya untuk capresnya? Berarti masih solid ya Pak? Forum tertinggi Rakernas Rapim Munas. Sebelumnya desakan mengganti Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto berembus usai rapat Dewan Pakar Partai Golkar yang mengusulkan gelaran Munaslup. Salah satu alasannya desakan karena Erlangga dinilai tak mampu mengangkat elektabilitas Golkar untuk 2024. Tim Liputan Kompas TV.